Kegiatan konservasi sumber daya alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin, sebab misalnya batu bara baru akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Alam pada dasarnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non-hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam ialah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Konservasi sumber daya alam adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi. Karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintah negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di negara manapun akan terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional. Konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut yaitu memperoleh proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan, lalu menjamin keanekaragaman genetik, juga pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi 1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Manfaat konservasi sumber daya alam itu sendiri yaitu 1. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya. 2. Terhindarnya dari bencana akibat perubahan alam. 3. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan. 4. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik makro maupun mikro. Dan yang terakhir yaitu mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Wilayah objek pembangunan konservasi sumber daya alam terdiri dari pelestarian dalam hutan atau in situ dan pelestarian di luar hutan atau ex situ. Untuk pelestarian di dalam hutan sendiri yaitu terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian lingkungan. Sedangkan untuk pelestarian di luar hutan itu terdiri dari kawasan konservasi laut, kawasan hutan lindung luar hutan, dan tempat penangkaran atau taman safari. Bentuk-bentuk kawasan konservasi antara lain yaitu kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Yang kedua yaitu kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Untuk upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan 1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan ekosistem. Sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, harus dipertahankan kehabitatannya. Hutan terbagi menjadi 1. Hutan lindung, 2. Hutan produksi, 3. Hutan suaka alam, dan yang keempat yaitu hutan nasional. 너만 알고 내게 없다고 다시 널 향해 one more step I will never stop 돌아서면은 안돼 늦었다 너에게 돌아가는 길에 막혀가 끊겼다 yeah. 조금 더 서두를 건 이후에도 이미 늦었다 하늘은 아직 파란데 왜 내 모든 게 흐려져 흐릿한 속 너만 선명하게 그려줘 그게 내가 이 못난 자존심 좀 버릴걸 이제서야 내 기회를 잊어버린걸 어떤 이유에서인지 알겠어지 못한 내가 너무 밉다 어떤 일 대해서라도 이 상황을 막았어야 했는데 잡았어야 했는데 가지마 떠나지마 뒤돌아봐도 집에 가지마 여기서 좀 더 멀어진다면 나 혼자 무너질지도 몰라 이건 바보라도 알아 너만 한 건 내 기억이야 다시 널 향해 one more step I will never stop 돌아서면은 안돼 내가 바보라서 알아 너 없이는 살 수 없다 다시 널 향해 one more step I will never stop I always be your track 너의 발걸음에 맞춰 걸었는데 잠깐 길을 잃었다 어렵게 너가 남긴 발자국을 따라 걸어도 다가가는 길목마다 머릿속에 소용돌이쳐 난 이렇게 그리운 걸까 너는 얼마나 멀어진 걸까 우리 함께한 순간 그 이상 속에 너무 익숙해져 버려